berjumpa kembali kita di tahun baru Hijriah, tahun yang dimana dinanti-nantikan setiap orang berkehidupan, karena usia mereka akan bertambah menjadi dewasa. Kalau mereka mau menikah, artinya pernikahan mereka telah mendekat untuk menikah. Apabila mereka mempunyai sesuatu yang diharapkan telah berjumpa dengan yang akan ditemui dan dijumpai itu di sisi kehidupan memang punya harapan besar untuk kehidupan yang akan datang. Tapi pada kenyataannya manusia tidak akan pernah tahu kapan dirinya akan berakhir, kapan akhirnya ia akan berakhir dalam kehidupan di dunia ini. Memang kalau kita perhatikan pada dasarnya, seperti ungkapan Khairil Anwar misalnya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Bagaimana mungkin ingin hidup sendirian ketika anak sudah tidak ada lagi, suami yang dicinta tidak ada lagi, istri yang dikasihi tidak ada lagi, semua tidak ada lagi. Hidup sendirian berarti haklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri kehidupan itu. Setiap manusia, apapun, setiap makhluk hidup bernyawa tentu akan merasakan mati untuk kehidupan kekal dan abadi, dan mereka dikumpulkan kembali semuanya pada suatu masa akan dipertemukan mereka bersama-sama. Kehidupan yang kekal itu tidak akan pernah terjadi sebelum terjadinya hari kiamat itu. Cara berpikir manusia dengan berpikir Allah Subhanahu wa ta'ala tentu tidak akan sama. Ingin hidup 1000 tahun lagi, bagaimana ketika kita tidak bisa makan ayam, kena gigi tidak ada lagi? Bagaimana kalau kita ingin makan kerupuk, kena gigi tidak ada lagi? Makan daging, gigi tidak ada lagi, atau sudah semuanya runtuh, dengan istilah berlubang giginya. Sakit giginya satu persatu akan runtuh. Karena kemasa itu akan terjadi. Dari rambut yang hitam, legam hitam, berubah satu persatu menjadi putih. Itu adalah suatu surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Bagaimana kita berpikir di balik semua itu? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Karena kepunyaan langit, apa saja yang di langit dan di bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, termasuk kehidupan kita, nyawa kita. Kita tidak punya apa-apa. Mobil yang mewah bukan punya kita, itu titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya raya kita, punya kebun segala macam, apalagi kedudukan kecil sekali. Kedudukan itu, kedudukannya kecil sekali. Apa kedudukan? Kedudukan itu sekian tahun akan berlalu dan akan akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bertahun-tahun, bahkan beribu-ribu tahun. Kita merasakan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa na'udzubillah min zalik. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ingat, kalau amanat itu disampaikan kepada orang yang tidak
orang yang tidak, tentu akan bahaya itu. Kecelakaan besar lah bagi mereka. Apa amanat itu sendiri sesungguhnya? Amanat itu ialah diri kita sendiri. Bagaimana kita membawa diri kita. Bagaimana kita membawa kehidupan kita, anak istri kita, semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan diperintahkan pertanggungjawaban semuanya. Semuanya akan dihadapkan kepada Allah Ta'ala dan akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang diamanatkan kepada kita. Bahkan batu sekalipun yang begitu kokoh kuat tidak mampu diberikan amanat, menolak diberikan amanat untuk mengasuh bumi, memelihara bumi ini, tidak bisa. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang tolol. Makanya disebutkan, gunakanlah akal untuk berpikir. Terlalu banyak diungkapkan dalam Al-Quran Karim bahwa gunakanlah akal untuk berpikir. Gunakan akal untuk berpikir. Karena sangat ditakutkan adalah suatu peristiwa yang sangat menyedihkan bagi kehidupan kita di akhir masa nanti. Memang sesungguhnya Allah mengampuni dosa semua orang, tapi ada dasarnya orang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketetapan Allah. Karena ketetapan Allah. Maka akan diazab oleh Allah dengan sedahsyatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah akan memperhitungkan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah akan mengampuni siapa yang dikehendaki Allah dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa yaghfiru liman yahsa. Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya. Berarti kehidupan kita di muka bumi ini, apapun silih bergantinya waktu, apapun yang kita lakukan di muka bumi, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, semuanya akan tergantung pada akhir kehidupan, bukan di awal kehidupan. Boleh jadi dia adalah penjudi, boleh jadi dia adalah penzina, boleh jadi dia adalah narkoba dan segala macam. Tapi pada akhir kehidupannya, masa akhirnya, dia berbuat baik dan bertakwa kepada Allah, mengejarkan amal-amal kebaikan. Insya Allah, Allah akan mengampunkan dosa dan kesalahannya. Tapi bila mereka tidak melakukan itu,
Summa nun zalik, summa auzubillah min zalik. Wa yu'azibu man yasha, dan menyiksa, wa'ajibu man yasha, dan Allah akan menyiksa, wa'ajibu man yasha, dan akan menyiksa, wajibu man yasha. Azabillah sadid, azab Allah itu sangat pedih dan sangat dahsyat. Tidak ada yang sanggup, tidak ada yang sanggup. Kita masuk dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ibadah itu hanya kehendak Allah untuk kebaikan untuk kita. Allah menjaga diri kita, Allah mengasuh, memelihara diri kita dalam keadaan beriman itu karena telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu semua senanlah kita bertiasa bermusabahabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berserah diri, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Bagaimana cara bermusabahabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Marilah senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang kita lakukan itu tidak pernah dibebankan kepada kita yang berat. Allah memberikan kesempatan kepada kita beramal, baik laki-laki maupun perempuan. La kalifullahu nafsan ila wus'aha, la kalifullahu nafsan ila wus'aha. Allah tidak membebankan seorang lain dengan sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Apa yang akan dilakukan oleh dia? Tidak sanggup berpuasa Sunan Kemis, tidak sanggup puasa Senin Kemis, puasa sunat, puasa wajib, bahkan tidak bisa puasa, berarti bayar fidyah. Tidak bisa solat berdiri, Allah pinta solat berdiri boleh duduk. Tidak bisa duduk, solat tidur. Tidak bisa tidur dengan bergerak tidur. Belajarlah dengan hati. Tidak bisa pejam mata dengan hati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebankan semua itu. Allah memberikan kesempatan kepada kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senantiasa membuat diri kita ringan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebaikan yang kita lakukan masuk surga kita tidak adalah kata lain karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala begitu besar kepada kita, bukan semata-mata kena amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya. Dia mendapat pahala yang diusahakannya. Apa yang dilakukannya itu nih yang dapat di pahalanya. Makin besar dia mengerjakan, Allah memberikan. Dasar awalnya adalah sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Tapi siapa yang banyak mengerjakan, pahala itu, nilai pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan berlipat-lipat, akan bertambah banyak oleh akan diganjar oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda. Subhanallah, subhanallah min zalik. Bagi orang-orang yang tidak mendengar, tidak memperhatikan ayat-ayat Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini, semoga Allah memberi kesempatan kepada kita semua. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayahnya. Semoga kita dapat
bertemu dengan tahun baru Hijrah tahun depan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmatin kita semua. Subhanaka rabbi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.